muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jamaah salat asar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa kita sering mendengarkan beberapa teks doa. Kadang kita mengatakan ya Allah, kadang juga kita mengatakan Allahumma. Kadang juga kita mengatakan ya Rabb. Kadang juga mengatakan Rabbi. Kalimat ini sebenarnya tidak sembarang. Karena kalimat ya Allahu itu mengandung makna bisa jauh, bisa tengah-tengah, bisa dekat. Tapi pengaruh ke yang mengucapkan itu biasa. Tapi ketika digabungkan dengan kalimat Allahumma, maka itu akan memberi kandungan pada yang memohon itu tawadu. Dan orang yang memohon dengan mengucapkan kalimat Allahumma itu berharap dengan sangat untuk dikabulkan. Makanya beberapa doa yang agung itu termasuk Ismul A'zam itu menggunakan kalimat Allahumma, bukan menggunakan kalimat ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Ismul A'zam, menggunakan kalimat Allahumma. Yang kedua, dalam Sayyidul Istighfar juga menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Tidak mengatakan ya Allah. Itu karena kerendahan, ketawaduan, penghinaan diri di hadapan Allah dan sangat berharap supaya apa yang kita mohonkan itu diijabah. Tapi ada kalimat yang paling dekat, yang sangat mepet waktunya. Kalau tidak ada jeda, kita minta pertolongan langsung tanpa menunggu waktu lama, menggunakan kalimat Rabbi, itu beda. Makanya dalam kalimat sebelum naik ceramah, biasanya kita diajarkan membaca doa Rabbi shrah li sadri. Itu karena waktunya sudah tidak ada lagi. Makanya menggunakan kalimat Rabbi. Makanya 3 kalimat ini itu ada penempatannya. Maka ketika kita memohon pertolongan langsung, tidak menggunakan jarak waktu lagi, maka gunakan kalimat Rabbi. Sama dengan ketika hujan seperti ini, itu kan kita pakai kalimat Allahumma. Karena kita kalau kena air hujan, biasa terpengaruh dengan sakit, ada yang peluh, ada yang ini. Padahal sebenarnya Rasulullah itu sudah mengajarkan satu doa. Yang ketika kita membacanya, maka air hujan itu justru bisa menjadi obat. Doanya itu sangat pendek. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doanya. Jadi siapa yang membaca doa ini ketika dikena air hujan, maka insya Allah dia tidak sakit dengan kena air hujan itu. Doanya pendek, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, aku sangat bermohon kepadamu dengan kerendahan hati dan ketawaduan. Aku mohon kepadamu ya Allah, air hujan yang menimpa diriku ini beri manfaat. Karena air hujan itu adalah berkah. Apalagi air hujan di bulan 4 ini disebut dalam hadis dengan
bulan Nisan yang bisa menjadi obat. Tapi itu dibacakan doa. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.